Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adeni Sulistiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah beserta dalil. Iman kepada Allah berarti landasan mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu dan yang berhak disembah dan tiada sekutu baginya. Sementara sesembahan selain kepada Allah adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selain Allah adalah sebuah kebatilan. Pengertian iman dalam Islam beserta dalilnya ini tertuang di surat Al-Hajj ayat 62 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul qadir. Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah kebatilan. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dari sini iman dalam Islam adalah sebuah modal bagi umat Islam untuk menjauhi segala larangannya dan mentaati segala perintahnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tauhid. Tauhid yang artinya mengesahkan Allah. Tauhid dibagi para ulama menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, yaitu Allah itu satu-satunya pencipta, Al-Khaliq, pengatur jagat raya, Al-Mudabbir, yang maha merajai, Al-Malik, dan pemberi rezeki, Al-Razak. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu kita selaku hamba hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh satupun ibadah yang diseru selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah seperti berdoa, tawaf, menyembelih kurban, bernazar hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama dan sifat. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana Allah dan Rasul tetapkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memantapkan keimanan terhadap rukun iman, beribadah dan beramal soleh. Yang kedua, menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad dan dendam dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang saleh. Dengan siapa kita berteman itu menunjukkan akhlak kita seperti apa. Yang keempat adalah mengembangkan potensi diri. Setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Selama potensi itu baik, maka kita perlu mengembangkannya. Selain untuk diri kita sendiri, itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan yang kelima adalah menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi. Kemudian langkah-langkah yang dapat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sering-sering beribadah dan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, berusaha untuk lebih istiqomah dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat serta menjauhi lingkungan yang buruk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi tentang wahyu Allah yang akan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kitab Allah terdiri dari 4 macam, yaitu ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat sendiri adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 SM bertepatan di Bukit Sinai. Dan yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 SM bertepatan di Yerusalem. Dan yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil sendiri diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi bertepatan di Yerusalem. Dan yang keempat yaitu kitab Al-Quran.
Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Kitab ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini diturunkan dan diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pencipta manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengetahui segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat-hakikat manusia dalam Islam, pertama, manusia diciptakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia diciptakan sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada yang salah. Mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.